mereka benda di sekitar. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, mengetahui benda-benda di sekitar. Yang kedua, mengetahui ciri-ciri benda. Yang ketiga, mengetahui bahan pembuat benda. Yang keempat, mengetahui musyawarah dan manfaat musyawarah. Yang kelima, mengetahui alat musik ritmis. Yang keenam, mengetahui alat ukur untuk mengukur panjang benda. Dan yang ketujuh, yaitu mengetahui cara mengukur panjang benda. Benda-benda di sekitar. Benda adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Sedangkan segala sesuatu yang tidak menempati ruang dan tidak memiliki massa tidak disebut sebagai benda. Benda dibagi menjadi dua macam. Yang pertama ada benda hidup. Benda hidup contohnya seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Kemudian ada benda mati. Benda mati contohnya seperti batu, meja, pensil, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu ciri-ciri benda. Ciri yang pertama adalah memiliki ukuran. Ada yang berukuran besar, ada juga yang berukuran kecil. Kemudian ada yang panjang, kemudian ada yang pendek. Ciri yang kedua yaitu memiliki bentuk. Ada yang bulat, ada yang kotak, juga ada yang segitiga. Kemudian ciri yang ketiga yaitu memiliki warna. Contohnya seperti daun. Daun berwarna hijau. Kemudian ada juga batang pohon. Batang pohon berwarna coklat. Selanjutnya yaitu bahan pembuat benda. Ada benda yang terbuat dari kaca, logam, kayu, kain, karet, dan kertas. Nah, sekarang kita akan belajar satu persatu bahan pembuat benda. Yang pertama adalah benda dari kaca. Benda dari kaca memiliki sifat yang pertama, dapat meluruskan cahaya atau tembus pandang. Yang kedua, tahan air. Dan yang ketiga, tidak menghantarkan panas dan listrik. Nah, manfaat dari benda dari kaca ini seperti sifat meluruskan cahaya dapat kita manfaatkan sebagai jendela, kaca mobil, figura, dan cermin. Kemudian manfaat sifat tidak menghantarkan panas dan listrik dimanfaatkan untuk pembuatan alat-alat dapur seperti piring, gelas, dan mangkuk. Selain ada manfaat, juga ada kelemahan. Kelemahan benda dari kaca yang pertama adalah mudah pecah, yang kedua tidak mudah dibentuk, dan yang ketiga adalah berat. Yang kedua adalah benda dari logam. Nah, benda dari logam ini memiliki beberapa jenis. Yang pertama ada baja dan besi. Sifat baja dan besi ini adalah kuat, biasanya dimanfaatkan untuk pembuatan rel kereta api dan kendaraan militer seperti tank. Kemudian ada logam mulia seperti emas dan perak yang memiliki sifat indah dan mengkilap. Biasanya digunakan untuk perhiasan seperti anting, kalung, gelang, cincin, dan lain-lain. Kemudian ada aluminium. Nah, aluminium ini sifatnya mudah menghantarkan panas. Jadi biasanya dimanfaatkan untuk membuat alat masak seperti panci, wajan, dan lain-lain. Selanjutnya ada tembaga. Tembaga memiliki sifat menghantarkan listrik. Biasanya dimanfaatkan sebagai bahan untuk pembuatan kabel listrik. Dan yang terakhir ada aluminium. Aluminium ini bersifat ringan, jadi biasanya dimanfaatkan untuk badan pesawat. Selain memiliki manfaat, benda dari logam memiliki kelemahan juga. Nah, kelemahan ini berbeda-beda, tapi sebagian dari logam itu memiliki kelemahan yaitu mudah berkarat. Yang ketiga adalah benda dari kain. Benda dari kain memiliki sifat yang pertama ringan, kedua mudah dibentuk, ketiga mudah dirapikan, dan yang keempat tidak menghantarkan panas. Manfaat dari benda dari kain ini yang pertama sifat ringan, mudah dibentuk, dan mudah dirapikan kita manfaatkan sebagai bahan pembuat pakaian. Biasanya seperti kita buat baju, celana, kerudung, dan lain-lain. Kemudian sifat tidak menghantarkan panas bisa
bisa kita manfaatkan untuk membuat sarung tangan dapur, alas gelas, alas piring, dan lain-lain. Selain memiliki manfaat, benda dari kain juga memiliki kelemahan loh, yaitu mudah menyerap air. Yang keempat adalah benda dari karet. Benda dari karet ini mempunyai sifat lentur, tahan lama, kedap udara, tidak menyerap air, dan tidak menghantarkan listrik. Manfaat dari benda dari karet ini pertama yaitu sifat lentur dan kedap udara. Biasanya dimanfaatkan untuk ban mobil dan balon. Kemudian sifat lentur dan tahan lama bisa kita gunakan untuk pembuatan sepatu dan sandal. Dan sifat tidak menghantarkan listrik bisa kita gunakan untuk membungkus kabel listrik. Selain memiliki banyak manfaat, benda dari karet juga memiliki kelemahan. Kelemahannya yaitu tidak tahan panas dan tidak mudah terurai. Yang kelima adalah benda dari kayu. Benda dari kayu ini memiliki sifat keras, kuat, mudah dibentuk, dan tahan lama. Manfaat benda dari kayu yang keras, kuat, mudah dibentuk, dan tahan lama ini biasanya kita manfaatkan untuk perabotan rumah seperti meja, kursi, lemari, pintu, dan lain-lain. Kemudian kelemahan benda dari kayu ini yang pertama mudah terbakar dan mudah lapuk. Dan yang terakhir adalah benda dari kertas. Benda dari kertas memiliki sifat menyerap air dan tinta. Yang kedua ringan, ketiga mudah sobek, dan yang keempat mudah terbakar. Jenis-jenis kertas dan manfaatnya. Kertas karton biasanya dimanfaatkan untuk membungkus benda atau seperti sampul buku. Kemudian ada kertas HVS digunakan untuk pembuatan buku tulis, dan kertas koran biasanya kita manfaatkan untuk pembuatan surat kabar. Selain manfaat tadi, benda dari kertas juga memiliki kelemahan seperti tidak tahan lama dan mudah terbakar. Selanjutnya adalah alat ukur untuk mengukur panjang benda. Nah, di sini ada beberapa alat ukur yang bisa kita gunakan untuk mengukur panjang benda. Yang pertama ada penggaris. Nah, penggaris ini biasanya kita gunakan untuk mengukur panjang pensil, buku tulis, penghapus, dan lain-lain. Yang kedua ada meteran pita. Nah, meteran pita ini biasanya digunakan oleh penjahit untuk mengukur pakaian. Biasanya digunakan untuk mengukur panjang lengan, kemudian untuk panjang kain, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga adalah meteran gulung. Nah, meteran gulung ini biasanya digunakan oleh pekerja bangunan untuk mengukur panjang lahan, kemudian panjang dinding, atau panjang kayu. Dan yang keempat adalah jangka sorong. Nah, jangka sorong ini digunakan oleh peneliti untuk mengukur panjang benda yang berbentuk bundar atau yang memiliki kedalaman lubang. Selanjutnya yaitu musyawarah. Musyawarah adalah kegiatan perundingan bersama untuk membahas sebuah masalah, sehingga mendapatkan sebuah kesepakatan atau keputusan bersama sesuatu pemecahan masalah. Dalam musyawarah, setiap peserta atau setiap anggota berhak untuk memberikan pendapat mereka masing-masing. Apabila ada pendapat dari anggota atau peserta yang berbeda, kita harus menghargai pendapat mereka. Keputusan dan kesepakatan bersama hasil dari musyawarah harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Nah, selanjutnya adalah manfaat bermusyawarah. Manfaat bermusyawarah yang pertama, dapat melatih kita untuk berani menyatakan pendapat di depan orang lain. Yang kedua, menyelesaikan masalah yang ada dengan baik. Yang ketiga, mengambil keputusan yang adil dan bijaksana. Yang keempat, menciptakan rasa kebersamaan dan tanggung jawab. Dan yang kelima, menghargai pendapat orang lain. Selanjutnya adalah alat musik ritmis. Alat musik ritmis adalah alat musik yang tidak dapat membunyikan nada-nada tertentu, namun
dapat menghasilkan irama lagu. Contohnya seperti alat musik simbal tangan, tamborin, dan gendang. Materi selanjutnya adalah mengukur panjang benda dengan satuan baku. Untuk memperjelas materi ini, mari kita simak video berikut ini. Nah, sekarang kita akan mengukur panjang benda dengan menggunakan alat ukur. Yang kita gunakan adalah penggaris. Sekarang kita akan mengukur pulpen. Kita letakkan salah satu ujung pulpen sejajar dengan angka 0 pada penggaris. Kemudian kita perhatikan angka sejajar dengan ujung pulpen pada sisi sebelah kanan. Coba sekarang kita baca. Angka yang menunjukkan ujung sebelah kanan pulpen adalah angka 14. Jadi panjang pulpen adalah 14 cm. Benda kedua yang akan kita ukur adalah penghapus. Sekarang kita letakkan salah satu ujung penghapus sejajar dengan angka 0 pada penggaris. Kemudian coba kita perhatikan sisi sebelah kanan. Kita baca angka yang menunjuk ujung sebelah kanan pada penggaris adalah angka 6. Jadi panjang penghapus adalah 6 cm. Nah, kalian sudah bisa kan mengukur panjang dengan satuan baku? Nah, sekarang kita akan belajar kesetaraan satuan panjang. Mari kita simak video berikut ini. Kesetaraan satuan panjang. Kesetaraan satuan panjang. Melakukan pengukuran panjang benda dengan satuan baku. Hasil panjang tersebut dinyatakan dengan satuan baku meter atau m dan cm atau cm. Satuan meter atau m merupakan satuan yang menunjukkan panjang dari 100 cm atau cm. Atau dalam kalimat matematika, kita menuliskan 1 meter sama dengan 100 cm. Nah, sekarang kita perhatikan contoh berikut ini. Contoh 1. Penjual kain mengukur kain untuk dipotong. Setelah diukur, ia memotong kain sepanjang 2 meter. Berapa panjang kain dalam 1 meter? Nah, sekarang kita jawab. 1 meter sama dengan 100 cm. Jadi, 2 meter sama dengan titik-titik cm. Nah, caranya 2 meter sama dengan 2 kita kali dengan 100 cm. Berapa hasilnya anak-anak? Ya, hasilnya adalah 200 cm. Sekarang kita perhatikan contoh yang kedua. Santi mengukur meja menggunakan meteran saku. Setelah diukur, meja memiliki panjang 150 cm. Berapa panjang meja dalam satuan meter? Nah, di sini yang ditanyakan adalah satuan meter. Nah, sekarang coba kita jawab. 150 cm sama dengan titik-titik berapa meter, titik-titik centimeter. Caranya adalah kita pecah dulu. 100 cm ditambah 50 cm. Kemudian tadi 100 cm sama dengan 1 meter. Dan kita tambahkan 50 cm. Jadi hasilnya adalah 150 cm sama dengan 1 meter 50 cm. Contoh ketiga, Pak Roni mengukur panjang kebunnya 8 meter 50 cm.
berapa panjang kebun dalam satuan sentimeter? Nah, coba kita jawab ya. Sekarang kita jadikan sentimeter. 8 meter 50 cm sama dengan titik-titik berapa sentimeter? Sekarang coba kita jawab ya. 8 kita kalikan dengan 100 cm. Karena meter kita ubah menjadi cm. Maka kita kalikan 100. Jadi 8 dikali 100 cm. Kemudian ditambah 50 cm. Hasilnya adalah 800 cm ditambah 50 cm. Setelah ditambahkan 800 cm ditambah 50 cm, berapa hasilnya anak-anak? Ya, hasilnya adalah 850 cm. Itu tadi materi yang sudah Ustazah sampaikan.